warahmatullahi wabarakatuh. Horas, majuajuan, jua-jua, ahoy, yaubu. Jumpa kembali dengan saya Insolihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah hari ini saya kedatangan tamu spesial, politisi muda dari PDI Perjuangan yang hari ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat. Beliau Mateo Dimas Bastanta Sinulinga atau akrab kami siapa Bang Theo Sinulinga. Bang Theo, bagaimana kabar? Bang In sehat, Bang In merdeka. Merdeka, mantap Bang Theo ini paten ini. Bang Theo ini kalau Tribuners amat-amati di sosial media, satu di antara politisi muda yang vokal. Terakhir beliau ini kalau kita pantau Tribuners, beliau sampaikan begini, PDI Perjuangan itu bukan bagian dari pemerintah, tapi penyeimbang. Nah, nanti kita tanya-tanya itu maksudnya apa itu, bukan bagian dari pemerintah tapi penyeimbang. Tribuners nanti bisa saksikan podcast ini dalam beberapa menit ke depan, tapi saya harus ingatkan untuk terus mengupdate informasi terkini melalui tribunmedan.com dan harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya. Kami update informasi terkini terkait Indonesia dan Sumatera Utara dan Medan khususnya, agar Tribuners bisa mendapatkan informasi terkini. Bang Theo, hari ini DPRD Kabupaten Langkat. Siap. Bang Theo, komisi berapa, Bang? Komisi 2, Bang. Komisi 2 itu 2 ini membidangi Kesra Kesejahteraan Rakyat. Mitra kerjanya ada Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Sosial, Kesehatan, Pora, termasuk di situ bagiannya, Bang. Ini komisi 2. Komisi 2 DPRD Langkat. Atau komisi B gitu ya, Bang? Komisi B. Ini ngurusin orang mulai tidur sampai tidur lagi. Kan gitu kan, Bang? Pendidikan gitu kan, kesehatan. Nah, Tribuners Kabupaten Langkat ini baru saja kemarin viral nih, Bang. Gara-gara KPK datang silaturahim ke situ ya, Bang. Kira-kira ya. Nah, di DPRD sendiri, Bang Theo, ada gak impact itu, Bang, untuk komunikasi sama teman-teman di eksekutif? Ya, kalau komunikasi pasti ada, Bang. Apalagi pejabat tertinggi kita di Kabupaten Langkat kan, yang terjaring kasus OTT. Memang ini betul-betul satu pukulan telak lah bagi Kabupaten Langkat. Ya, jujur suasana sedih, pasti sedih, Bang. Karena yang kita tahu juga Kabupaten Langkat ini sudah dianggap hat-trick. Langganan silaturahim KPK. Iya, hat-trick. Itu kan memang betul-betul pola yang sebetulnya tidak perlu dia ada terjadi di Kabupaten Langkat dan terulang. Ya, untuk sejauh ini komunikasi dengan kawan-kawan di DPR ya lebih saling menjaga lagi lah, Bang. Lebih saling menjaga lagi, dan memang betul-betul harus berpikir, Bang. Apa yang menjadi kerjaan itu aja kerjain, Bang. Gak usah diambil sepenuhnya barang-barang tadi kan, gitu ya, Bang. Dan Bang Theo ini bendahara ya, Bang, di DPC PDI Perjuangan. Paten kali. Bang Theo ini belum 40 pun belum ya, Bang? Belum, masih 27, Bang. 27. Tadi makanya saya bilang Tribuners, beliau ini politisi muda. Bang Theo, sebelum yang serius tadi saya buka serius dulu itu. Tapi kan itu yang dihadapi ya, Bang, hari ini antara Abang di legislatif dengan teman-teman di eksekutif, bahwa kemarin sudah ada SK penetapan PLT. Jadi wakil bupati sekarang menjadi PLT Bupati Kabupaten Langkat. Bang Theo, ini Komisi B atau Komisi 2 ini kan paten-paten nih mitra kerjaan ini, Bang. Tentu ya tadi kita flashback ada kasus yang mungkin catatannya akan nanti KPK kan sedang menelusuri itu, Bang. Kasusnya di mana saja segala macam. Nah, kalau dari pendekatan Bang Theo sendiri di Komisi B paling banyak sekali tuh, Bang. Mungkin kita ambil beberapa deh. Misalnya pendidikan, Bang. Sejauh mana sih, Bang, pendidikan hari ini di Kabupaten Langkat? Kalau pendidikan di Kabupaten Langkat sejauh ini ya melalui RDP kami, memang fokus kami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang menurut data
di Kabupaten Langkat ini miris. Apalagi dengan adanya peraturan menteri yang baru, bahwasanya tidak ada lagi yang namanya tinggal kelas. Jadi memang betul-betul Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat harus kerja lebih ekstra. Karena kenapa Bang? Banyak kami menemui di dapil anak murid ini yang kelas 5, kelas 6, bahkan SMP sekalipun belum bisa membaca Bang. Kelas 4, kelas 5 belum bisa baca. Ada beberapa bagian yang memang Artinya belum. kita udah ketemukan kasus itu. Iya, ada kita ketemu Bang. Nah ini memang kalau kita paksakan terhadap pihak pendidik, mungkin mereka sudah mengajar, cuman kan perlu juga ada perhatian yang intens juga daripada orang tua murid Bang. Oke. Kelas 4, kelas 5 belum bisa baca. Bahkan SMP pun masih ada kita temukan belum bisa berhitung Bang. Oke. Itulah yang terjadi di dunia pendidikan Kabupaten Artinya Langkat. kalau tadi kita kaitkan ada keputusan bahwa tidak boleh tinggal kelas, itu maksudnya nggak boleh nggak naik gitu. Iya, Dan dipaksa dong Bang ini. dipaksa naik, artinya kan begitu Nggak sekarang. bisa baca dari kelas 1 naik kelas 2 dia. Iya. Naik kelas 3, naik kelas 4 baru kita temukan. Iya. Pola komunikasi ke DPR, ke eksekutif, ke pemerintah seperti apa Bang menyampaikan temuan-temuan di dapil tadi itu? Ya sejauh ini kami melakukan RDP dengan dinas pendidikan, bahkan pun juga kita sering memanggil juga kelompok kerja kepala sekolah, ke KSK, ya K3S, K3S, yang memang di Langkat ini sebetulnya K3S ini sudah dinonaktifkan Bang, organisasi K3S ini karena belum ada status legalitas hukum yang sah secara organisasi. Begitu juga dengan MK2SN, kelompok kerja kepala sekolah di tingkat SMP. Itu sekarang sedang dinonaktifkan. Ya kita tunggu kabarnya lah kalau terkait gitu. Memang terjadi di tingkat sekolah itu nggak bisa kita harus memaksakan bahwasanya tenaga pendidik ini harus betul-betul intens gitu. Karena satu, sekolah banyak di pelosok Bang. Oke. Sekolah banyak di pelosok, kuota pendidiknya Bang kurang. Jumlah gurunya kurang. Belum ngomongin pendapatannya. Itu yang pertama. Terus yang ketiga, perhatian orang tua pun agak kurang. Oke. Karena mungkin orang tua banyak yang lebih bertani atau beternak. Nah itu tadi Bang, kadang-kadang kan gini Bang, mungkin kita di daerah perkampungan sana lebih baik anaknya norek karet, Iya. atau nanam padi, atau jaga sawit dibanding pergi sekolah. Malah, banyak. Itu juga temuan kita bahwa itu juga mempengaruhi Pengaruh, tadi Bang, tingkat pengaruh. baca anak-anak kita besar, itu. Bang. Pengaruh besar karena kan mindset orang tua kan anaknya di pekerjaan itu kan biar supaya ada duit aja dulu Bang, kan gitu. Padahal di tempat kita ini, di negara kita ini kan pendidikan itu kan memang betul-betul dijunjung tinggi Bang. Ya. Dari pos anggaran aja udah harus 20% kan Bang. Iya, Bang. Dari total APBD kan APBD, harusnya kan. 20% itu untuk pendidikan Bang. Mutlak kan Mutlak. gitu. Heeh. Berarti ada PR kita di pendidikan sana Bang. Ada, Bang. Ngomongin soal tadi bagaimana anak-anak betul-betul ya miris sih kalau kelas 4 belum bisa baca kan Iya, gitu ya. miris Bang. Ngomong tadi ketersebaran sekolah Iya. di pelosok sana kan gitu Bang ya. ada. Ngomong jumlah guru kan gitu Bang. Ngomong soal pendapatan guru. Ini kan balik lagi ke kesejahteraan masyarakat kan akhirnya kan Bang. Kalau solusinya tadi Bang dari RDP itu apa yang mungkin masukan kita ke Dinas Pendidikan? Kami di Komisi 2 sudah merekomendasikan supaya adanya mungkin guru yang lebih aktif dengan membuat pelajaran tambahan. Oke. Membuat pelajaran tambahan untuk memang siswa-siswa yang dianggap kurang aktif dalam dunia pembelajaran mengajar. ya. Itu kami kasih perhatian khusus lah gitu Bang. Dan ada juga masalah buku tulis. Banyak tulis. memang anak murid yang tidak mampu orang tuanya membelikan peralatan sekolahnya Bang. Itu juga kita kasih perhatian khusus ya. Kalau saya secara pribadi
sebelum ke ruangan ini tadi saya juga baru membagikan buku tulis. Kebetulan kan ini kan jadwalnya masuk baru ya, murid hari baru. pertama nih, hari pertama sekolah. Ya, dan saya tadi berbagi buku tulis sekitar 1.000 buku di salah satu sekolah tingkat SD, ya supaya ada niat belajar anak-anak lah bang, semangatnya gitu bang. Dan memang di buku tulis itu juga bukan sekedar buku tulis, ada lagu Indonesia Raya, ada Pancasila, ada arti dari logo-logo di burung Garuda gitu bang, supaya anak-anak juga masih bisa. Jadi di bukunya itu dia juga bisa baca. Ada. Kalau Tribuners kita era-era tahun 80, tahun 90 di buku tulis itu ada Pancasila di depannya, kan gitu ya bang? Iya. Kira-kira itu dibalikkan lagi ya? Dibalikkan lagi bang. Bukan gambar-gambar kayak Power Ranger sekarang ya kan banyak kan biasanya kan gitu kan bang. Iya. Kalau cewek dia Barbie. Dan abang coba balikkan itu Balikkan dengan lagi bang, karena kan sampul buku itu memang hal yang menarik bagi anak-anak bang. Ya mungkin di lain dari buku tulis yang memang harus dia tulis, belajar menghitung, membaca dari buku tulis itu, ada juga materi-materi yang memang inilah materi yang wajib di negara kita kan bang, seperti Pancasila, seperti Undang-Undang Dasar 1945, dan memang harus kita pelajari mulai dari dini bang, gitu. Ya. Dan apa ya, bantuan gini langsung menyentuh lah ya bang ya, langsung menyentuh. Ya tadi perhatian dari orang tua sambutannya cukup meriah lah bang, orang tua tadi. Dan memang kepala sekolah yang tadi kita bagikan tadi minta kepada saya secara pribadi kalau bisa setiap tahun ajaran dikasih baru bantuan buku. Iya. Tapi kalau pendidikan sendiri bang, untuk kan kabupaten ini kan berarti membawahi SD dan SMP ya bang, iya. SD, kewenangannya kan SD SMP. Sudah gratis belum sih bang di Langkat ini? Gratis bang. Sudah gratis Sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat juga sudah kita gratis. Dan ada dana bos di situ ada kan bang? dana bos untuk ya merehab sekolah operasional lah, sekolah ya. Operasional sekolah. Ada sudah gratis semua. Memang kesulitan di orang tua murid mungkin tadi ya bang, membeli buku tulis, seragam sekolah gitu bang. Dan memang banyak juga yang datang ke rumah aspirasi kita bang. Oh jadi ada rumah aspirasi? Ada bang, rumah aspirasi kita ada bang. Ya banyak orang tua murid ini pas masuk sekolah baru ya datang minta tolong gitu kan bang, beli sepatu sekolah, tas sekolah, seragam. Kalau seragam ini banyak bang. Ya. Jadi kalau seragam kita juga ada kerjasama dengan tukang jahit, ya ukurlah langsung di situ bang, kita buat bang. Nanti Tribuners bisa lihat nih potongan videonya nih, ada nih Bang Theo lagi bagi-bagi buku sama seragam gitu ya kira-kira ya bang ya. Bagi buku lah bang yang tadi bang. Kalau yang bagi seragam memang kita langsung ke tukang jahit, dorong kita ke tukang jahitnya. Ya. Kalau untuk dokumentasinya mungkin nanti kita bisa minta bang. Dan memang itulah kendala kita di perkampungan kita di sana iya, bang. Memang, bang. Kalau ketersebaran sekolah bagaimana bang, boleh paling nggak di dapilnya Bang Theo bang? Dapil saya ini kan 5 kecamatan bang. Kecamatan apa aja tuh bang? Kecamatan Sibingai, Kecamatan Kuala, Kecamatan Salapian, Kecamatan Kutambaru, dan Kecamatan Bahorok. Bahorok ini yang lebih dikenal Bukit Lawang. Pariwisatanya. Ya. Bule-bule banyak kesana tuh bang. Bule-bule banyak kesana. Dan memang kalau sekolah banyak yang di wilayah-wilayah terpencil bang. Yang memang kapasitas sekolah mungkin cuman menyanggupi 40 siswa. Ada bang yang cuman 20 siswa pun ada. Tapi kalau ketersebaran penduduk dan jumlah sekolah itu sudah aman nggak bang? Sudah aman bang, sudah aman sejauh ini. Cuman memang perlu tambahan di tenaga pendidiknya sebetulnya bang. Bang pernah nggak dalam komunikasi kan waktu abang turun ke dapil kan pasti jumpa tuh bang tenaga guru segala macam, semengkhawatirkan apa jumlah guru dengan kota siswa? Kalau mengkhawatirkan ya sangat-sangat miris bang. Kadang satu sekolah tuh bisa berapa guru bang misalnya? Ada yang 6 bang. 6 guru. Jadi untuk berapa siswa? Kan megang beberapa mata pelajaran satu orang bang. Kalau SD kan berarti itu kelas 1 sampai kelas 6 tuh bang. Kelas 6. Kalau katakanlah satu kelas satu jenjang kelas 1 satu kelas gitu kan, berarti kan ada 6 kelas tuh bang. Kalau kita kalikan jumlahnya 30 tadi, berarti kan 6 kali 30 tuh 180-an siswa. Itu dihandle oleh 6. Ada yang 6 bang.
ada yang Dan dia merangkap mata pelajaran. ada satu guru itu 4 sampai 5 mata pelajaran dia pegang, Bang. Karena kan itu tadi, Bang, di daerah pelosok tadi ada jam belajar yang kita pisahkan juga, Bang. Maksudnya Contoh karena gedung yang tidak memadai, Oh, harus ada kelas jadi ada siang, yang masuk pagi, iya, ada yang masuk sore, siang, iya. gitu. Oke. Ada juga yang seperti itu dengan berbagai hal kondisinya, Bang, gitu. Jadi di sela-sela jam itulah ada guru yang mengajar di kelas 1 yang pagi, misalnya kelas Ya, pagi. di Ada siang juga dia- yang di kelas siangnya Ya, juga belajar. ya. Makanya sampai merangkap, Bang. Dan itu sudah DPR komunikasikan, Bang, ya, ke Sudah, Mitra Bang, Kerja, sudah, ke Dinas Bang. Yang pasti Pendidikan. kita tetap bangun komunikasi terus, karena memang status di Langkat ini di dunia pendidikan ini memang konsen kami dari Komisi 2, Bang. Ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi lah, Bang. Ya. Dan ya kita berharap lah ya, Bang, mungkin dengan SKPLT penetapan bupati kan Mitra Kerja jadi intens nanti kan, Bang, komunikasi dengan PLT bupati dan hal-hal seperti ini bisa disampaikan kan, gitu ya, Bisa, Bang. Bang. Kami juga sudah melakukan komunikasi juga supaya PLT Bupati sekarang ini juga ikut bekerja sama dengan legislatif dalam memperjuangkan di dunia pendidikan. Itulah yang menjadi konsen dulu, Bang. Gitu, Bang. Oh, ngomong pendidikan, ngomong kesehatan lagi, Bang. Ini bidang Abang juga Iya, kan? bidang Kalau kesehatan kan, kalau di provinsi dia sudah punya UHC itu, Bang. sudah berjalan. Itu sudah berjalan, Di Bang. Langkat pun sudah berjalan, Bang. Artinya masyarakat kita di Langkat kalau sakit berobat gratis. Gratis, Bang. Oh. Sudah berjalan di Langkat, sudah kerjasama program UHC di 2 rumah sakit, Bang. Oke. Dua rumah sakit ini Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Tanjung Pura. dan Rumah Sakit Delia, Bang. Karena wilayah Langkat yang cukup luas dengan 23 kecamatan. Jadi seperti ada Langkat Hulu dan Langkat Hilir. Nah, Langkat Hulu itulah yang ke Rumah Sakit Delia, jarak yang terdekat. Untuk Langkat Hilir dan Teluk Arunya itu ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, Bang. Oh, jadi ada 2 rumah sakit lah mengcover Iya, mengcover seluruh kecamatan ini, ya, Bang. untuk program UHC, Bang. Dan ini kita juga rencananya nggak hanya 2 rumah sakit ini, Bang. Kita coba bangun komunikasi dengan beberapa rumah sakit swasta juga, Bang. Yang ada di Kabupaten Langkat. Oke. Langkat ini, Bang Teo, terkenal juga dengan perkebunan sawitnya kan, Bang? Ya, memang Luas sekali kan, Bang. ya. Itu kan. Iya. Jumlah kebun, luasan kebun segala macam. Kalau Abang melihat perkembangan perkebunan kita itu sudah mensejahterakan masyarakat nggak sih, Bang? Kalau secara buruh taninya belum lah, Bang. Belum lah ya. Belum. Tapi kalau untuk secara perekonomiannya mungkin bisa dikatakan hampir settle. Hampir settle, Bang. Karena banyak memang perjuangan buruh tani ini yang memang perlu kita suarakan terus, Bang. Ya. Bang Teo, menarik kemarin Bang Teo sampaikan begini, PDIP itu bukan bagian dari pemerintah. Ya, itu sudah tegas Ibu Ketua Umum sampaikan waktu Tapi Kongres di Bali. Penyeimbang. Iya. Tapi bagi masyarakat, apalagi teman-teman Partai politik lain. teman-teman PDI Perjuangan di daerah, kan notabene kayak kita di Sumatera Utara ini kan kadang-kadang dalam satu rumah beda partai kita, Bang. Iya. Kan gitu. Iya. Bang Teo sebagai Gen Z yang hari ini menjabat di DPRD Langkat, ada kesulitan nggak itu, Bang, untuk kemudian mengelola? Kan kadang-kadang kita orang Batak atau orang Karo ini kan di sana paman, ya kan? Semua, beda semua, ya kan? beda rompi kan, gitu kan? Rompi, keluarganya semua. Ya, kayak mana kemudian menempatkan bahwa PDIP ini bukan bagian dari pemerintahan tapi penyeimbang. Iya. Tetap kritis lah, Bang. Apa pilih tetap kritis? Tetap kritis apabila ada kebijakan-kebijakan yang kita anggap salah, pasti kita kritis. Oke. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya positif untuk masyarakat, kita ya wajib dukung. All out. Oke. All out. Kalau saya kayak gitu, Bang. Kita dukung sepenuhnya memang kebijakan-kebijakan yang memang positif untuk masyarakat gitu. Tapi kalau kebijakan yang agak menyeleneng dia sedikit, ya kita garda terdepan untuk mengkritisi itu, Bang.
Bang, kalau abang sendiri kenapa kemudian milih untuk kemudian mencalonkan diri jadi anggota DPR? Nggak pengusaha atau apa gitu? Atau DPR dulu baru pengusaha atau kayak mana gitu? Politik ini seru bagi saya, Bang. Seru. Aku 2018 terjun ke dunia politik ini melalui drivingnya BMI, Banteng Muda Indonesia. Banteng Muda Indonesia. Dia yang mengenalkan BMI itu underbownya PDI Perjuangan kan, iya, bagian saya partai iya, kan saya ya. partai. Dia yang mengenalkan aku ke dalam dunia politik apalagi di PDI Perjuangan ini, Bang. Dan justru masuk ke internal partai secara struktur baru dilakukan ini, Bang. Oke. Dan Sebagai saat pileg, pada saat pileg kemarin. sebelum pileg abang sudah anggota. Sudah anggota, Bang, dari 2018, Bang. Oke. Anggota. Tapi Banteng aktifnya Muda. di BMI. Iya, di BMI. Kegiatan kepemudaan partai lah, Bang. Tapi kan ada beda tuh, Bang. Di BMI ini kan apalah ya, proses pengkaderan lah ya. Kalau di sini kan abang sudah punya apa ya? Punya kewenangan yang besar kali lah ya. Anggota dewan ini kan bikin takut kepala dinas juga, Bang. Ya kan? Kalau kita enggak, Bang. Kalau kita Ada sahabat ini nggak ya? Bang, bersahabat lah, Bang. Ada rasa perbedaan nggak itu saat aktif di BMI kemudian turun langsung ke partai politik, kemudian ikut kontestasi pileg, kemudian menjadi dewan terpilih? Ada nggak beda-beda? Perbedaan pasti ada, Bang. Apalagi BMI ini kan dikenal Banteng Mudanya ini agak liar lah dia kan. Tiba-tiba main kita legislatif masuk yang harus memang lebih tertib, lebih tertata ya kan. Itu perbedaan itu pasti ada, Bang. Cuman kalau untuk nakut-nakuti kepala dinas sejauh ini saya tidak pernah merasa menakut-nakuti kepala dinas. Ataupun kepala dinas ada yang merasa takut dengan saya pun saya belum pernah dengar itu. Tapi kalau takut biasanya ada salah. Ya pastilah, Bang. Kan gitu kan. Kalau nggak ada salah ngapain takut kan gitu kan. Tapi saya sampai sejauh ini saya tidak pernah merasa menakut-nakuti. Saya cuma menghimbau. Apalagi kepala dinas ini kan bagian daripada teman-teman juga ya, Bang, kan gitu. Banyak teman, banyak keluarga juga yang menjadi kepala dinas kan. Ya kita menghimbau dengan situasi yang seperti ini ya ayolah sama-sama kita melakukan kerja-kerja kerakyatan aja gitu, Bang. Fungsi pengawasan, Bang. Nah, kan melekat tuh fungsi pengawasan. Controlling, Bang. Selain budgeting kan gitu kan, ada fungsi pengawasan. Pasca kasus kita kemarin, tentu kan pilihannya dua nih, Bang. Bupati PLT udah ditetapkan. Sudah. Romba abis. Kan biasanya gitu, Bang. Gerbong beda loh. Gitu. Nah, PDIP melihat bagaimana, Bang, ke depan ini, dan komunikasi apa yang dijalin supaya nanti kan kita nggak mau, Bang, dalam proses nanti ganti mengganti ini muncul tadi ada kasus kayak di Kuancing misalnya tarik gitu kan, tarik mau jadi kepala dinas. Apa yang kemudian PDIP lakukan untuk komunikasi ke teman-teman eksekutif, Bang? Ya sebelum adanya kasus ini juga saya sudah bersuara, Bang. Saya paling benci memang adanya OPD yang memang tidak kerja untuk rakyat. Karena dia ya melihat seragam yang dia pakai itu tidak ingat dia dari mana asalnya seragam yang dia pakai itu ada duit rakyat gitu. Itu saya memang paling benci, dan terus saya ingatkan kalau memang ada kepala-kepala OPD yang tidak sanggup bekerja untuk rakyat, ya silakan mengundurkan diri. Kalau tidak ada rasa malu, ya kepala daerah, ya silakan memecat. Itu aja sih, Bang. Karena kita harus ingat kita dari mana seragam kita berasal ya kan. Tunjangan yang kita terima sampai saat ini dari mana? Dari uang siapa itu ya kan, Bang? Memang ngeri Banteng Muda ini ya. Ya banyak, Bang. Banyak yang sudah kita kritisi, kita ingatkan gitu. Ya contohnya pun waktu bencana alam kemarin Langkat satu di antara salah satu daerah yang terdampak. Dan memang saya mendapatkan informasi bahwasanya nomor hotline nih pada saat itu tanggap bencana tidak tertera dari BPBD. Itu kan bagaimana lah kita untuk masyarakat mau melapor situasi yang terjadi di daerahnya pada pasca bencana itu kan. Itu kan memang hal yang sangat fatal menurut saya, Bang. Itu ya sempat saya kritisi ya, kalau memang tidak sanggup ya saya menilai memang agak lambat penanganan dari BPBD Langkat. Ya saya meminta kepala BPBD Langkat mengundurkan diri.
Gitu. Tapi sampai saat ini kan tidak mengundurkan diri kan dia. Ya, ya. Mungkin ini jadi evaluasi dia untuk bekerja yang lebih baik lagi ke depan. Kan kita kasih masukan. Kita kasih kan masukan, gitu Bang. Karena ada fungsi pengawasan di Ada, situ, iya, Bang. DPR. Kan gitu ya, Bang. Ya, abang bayangkan lah bang, 16 kecamatan yang terkena Terdampak banjir bencana, kemarin. Perahu karet itu cuma 12 bang, yang disediakan dari BPBD bang. Kurang 4. Kurang 4. Oh itu kurang 4. Ya. Kalau kita hitung satu kecamatan satu perahu karet masih kurang 4. Ya. Tapi apakah cukup satu kecamatan Satu perahu karet kan gitu ya. Ya. Dengan jumlah banyaknya korban yang harus dievakuasi. 16 kecamatan, satu kecamatan berapa jiwa kan gitu kan Iya. kira-kira kan bang. Itulah yang memang cukup miris mendengarnya ya. Memang menurut saya kritik saya kemarin itu ya memang harus ditanggapi oleh BPBD Langkat supaya kedepannya lebih siaga lagi Ya. apabila ada bencana-bencana yang terjadi di Betul, Kabupaten Langkat betul. bang, khususnya itu. Langkat ini satu di antara kabupaten yang rentan bencana bang. Kemarin ada belas SMS dari Komdiji Iya. di tanggal kemarin itu menyatakan Langkat ini satu di antara daerah yang rawan terdampak iya, bencana kan bencana, gitu ya iya. bang. Dan masukan itu sudah kita sampaikan sudah gitu kan sampaikan, bang. Ya, kita berharap ada perubahan lah. Ada perubahan, Bang Tio di situ ya. kan. Ya. Bang Tio, berarti otomatis sejak pelantikan sampai hari ini udah hampir 2 tahun lah ya bang. Hampir 2 tahun Hampir bang. 2 tahun Bulan lah ya. Oktober nanti lah 2 tahun bang. Hampir 2 tahun. Macam mana cara kemudian membagi waktu kan kalau Gen Z ini kan kadang-kadang lebih gampang ngumpul sama kawan-kawan bang. Kalau ini kan mesti ngurus tadi orang miskin kan gitu kan, Masyarakat buruh susah, tani ya. gitu kan, orang mau berobat nggak bisa. Kayak mana bang Theo membagi waktu ini untuk? Ya memang orang banyak nilai aku bang, bahkan mungkin orang tua aku sendiri melihat aku umur aja yang muda, cuman kelakuan gayanya macam orang tua dulu Gitu ya? katanya bang. Gitu ya? Iya. Ya saya gadget, ada sekarang kan gadget itu Ya. itu kan. Saya justru jarang gadget gitu bang, dan memang nggak suka loh bang. Itu nggak terlalu sor lah bahasanya bang kalau pengen main gadget. Usia itu, abang ini kan main Mobile Legend biasanya ini bang, Iya, ya kan? iya. Kita kan 6 jam, 4 jam dia gitu kan. kita justru kayak gitu itu malah justru nggak aktif bang. Makanya orang tua saya pun menilai anaknya ini macam agak lain, dia agak berbeda dia dari kalangan-kalangan ya. Ya kita lebih bergaul di warung kopi dengan bapak-bapak, cakap-cakap gitu apa gitu. Lebih ke situ lah kita bang. Passionnya abang memang ke situ ya. Memang ke situ bang. Artinya ya. Kalau bapak politisi bang, Enggak, bapak pengusaha bang. ibu Ibu rumah tangga. dari mana politisinya ini? Nggak ada ya sebetulnya bang ya. Kalau pengusaha ini kan, kalau bapak kan tentu kan Iya. pengusaha itu kan hitungannya laba rugi. Laba rugi. Kan ya, gitu kan? ya. Wah. Kalau politik gak ada bicara Iya laba kan? rugi Iya aja kan? bang. Waktu abang mau maju misalnya kan pasti ada bekal lah, ditanyakan gitu. Dan Tribuners kita nggak bisa apa lah ya mentiadakan keluar duit untuk kontestasi politik, mau di legislatif atau eksekutif pasti keluar. Pasti Kan ada. gitu, pasti keluar. Pasti ada. Kayak mana abang meyakinkan si pengusaha toke kita ini untuk tidak mengukur laba rugi tadi? Ya nanya lah bang, diskusi. Ya niatnya mencalonkan diri di Langkat ini apa gitu bang, gitu kan pasti dipertanyakan seperti itu. Ya saya besar di Jakarta. Ya, abang ini sekolah di Jakarta ya? Di Jakarta. Kuliah di Jakarta? Iya, mulai dari SD sampai kuliah 1 di Jakarta. Di Jakarta. Bang. Tinggal kita di Cilitan, Cawang. Kampung halaman yang di Sebingi bang. Oke. Nah, kampung halaman. Nah, pasti dipertanyakan apa sih niatnya makanya calon legislatif di kampung. Yakin kau gitu kan? Iya, Kira-kira kan yakin, bang? ya, Ya. Iya. Daripada keluarga-keluarga kita nelpon ke Jakarta, sikit-sikit nelpon ke Jakarta, gitu. Minta tolong inilah itulah. Iya. Kenapa gak kita yang bantu secara langsung di sana? Saya Lebih bilang baik aku gitu. ke situ, Iya. kan gitu ya? Iya. Nggak, masa harus jauh-jauh menghubungi Jakarta dalam bentuk bantuan apapun yang memang Ya. keluarga-keluarga kita yang meminta pertolongan kan bang. Ya memang harus kita tampillah di Langkat ini bang, supaya ada keluarga-keluarga kita tidak kesusahan harus menghubungi sampai ke Jakarta lah bang. Lebih baik aku yang kesini kan gitu Aku lah ya kira-kira. bang. Dan begitu main menang. Puji Tuhannya menang bang. Menang.
Suara hampir 5.000 ya bang? Suara 4.800 Bang. 4.800. Kursi kedua PDI Perjuangan dapil Bang. Dapil Langkah 3. Iya. Kursi kedua. Kursi kedua Bang. Kayak mana bapak sama mama waktu kemudian tahu terpilihlah anakku ini? Ya kan ada proses panjang kan itu kan. Pasti Bang. Dari proses di PDIP ini kan saya tahu Pengkaderannya panjang bang. Panjang, Mau nyalon, yang mau nyalon banyak. Sampai nama bisa masuk itu kan panjang sekali kan. Kemudian kontestasi di situ, macam kampanye segala macam, sampai pelantikan. Dari rentang itu apa yang abang tengok dari kedua orang tua ini bang? Yang bagi abang itu capaian terbesar dalam hidup lah itu. Capaian terbesar dalam hidup yang dikerjakan orang tua Bang. Yang abang rasanya Ya, membanggakan, bangga atas capaian ini. Yang saya bangga, bapak mau turun ke dapil Bang. Waktu kampanye Full Bang. 1 tahun atau 1 tahun setengah sebelum pertarungan dimulai, daftar caleg dibuka, saya udah main tunggal Bang. Begitu saya dapat masuk DCT, daftar calon tetap. Kedua orang tua saya turun Bang ke lapangan. Ikut turun Bang. Pengusaha kan jarang mau. Ya. Dan ini langsung akar rumput kan bang? Langsung akar rumput. Jumpa masyarakat. Apalagi ya bapak sama bapak sudah berumur. Saya 1 hari bisa 8 titik Bang. Itu paling sedikit Bang, 8 titik. Dan bapak ikut. Bapak mama ikut. Di saat umur-umur tua gini dia ikut ke bawah, melihat situasi yang terjadi di kampung halaman seperti ini gitu Bang. Ikut itu kan satu banggaan lah buat saya Bang gitu. Bukan sekedar mendukung Bang. Apalagi dengan rekam jejak ayah yang pengusaha. Jarang pengusaha ada mau turun ke bawah kan Bang. Dan itu full total beliau turun ke situ. Iya, full total Bang. Itu Bang. Bangga. Saat pelantikan gimana bapak dan mama itu Bang? Kan datang pakai jas itu kan, diambil angkat sumpah gitu kan. Hadir beliau? Hadir Bang. Memang semua Bang, satu keluarga Bang. Datang semua? Iya, satu keluarga besar Bang. Yuk. Agak aneh, ku bilang aneh Bang, karena ya kita tahu lah Bang, pengusaha ini kan memang tidak akan mau lah melihat situasi-situasi yang di bawah kan Bang. Kalaupun ada yang mau melihat situasi yang di bawah itu kan hanya sekian persennya saja Bang ya kan. Biasanya itu kan ya memang aktivis udah pasti mau turun ke bawah. Yang memang dasarnya memang orang-orang pergerakan, bantu masyarakat. Tapi kalau memang dasarnya orang pengusaha itu kan agak jarang, lebih bagus dia menghitung laba rugi. Dan satu-satunya yang ku bilang sama bapak, kalau bapak udah siap mendukung aku, ini politik ini pertarungan momentum. Yang kita lakukan ini kerja-kerja sosial, nggak ada laba rugi Bang. Artinya main jangan tanggung. Nah, kalau abang bilang tadi nggak pakai biaya, pasti pakai biaya. Tinggal bagaimana kita pengelolaannya. Sesuai dengan aturan lah Bang yang kita buat, seperti baliho, seperti APK sosialisasi, kampanye, APK, sosialisasi kita seperti ya, apalagi orang Karo ini terkenal dengan adatnya yang kental Bang. Kami pasti ada sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan kerja tahun gitu Bang, pesta tahunan gitu Bang, keyboard gitu kan Bang. Nah, itu kan pakai biaya udah juga. Pasti biaya kan. Pakai biaya. Apalagi anak-anak muda, apalagi di wilayah Langkat ini, anak muda lebih senang tuh kegiatan sport Bang. Trail. Kita buat turnamen Bang kemarin. Itulah itu kan cara kemudian besar Bang. Ya saya bilang itu, kalau udah main jangan tanggung. Kalau bahasa Karonya Bang, katanya Bang, kalau adi go bencah, pangan ridi katanya Bang. Nah, kalau udah basah mandi sekalian katanya Bang. Kalau sudah basah mandi sekalian. Di posisi ini setelah pelantikan hampir 2 tahun, ada pesan nggak yang disampaikan sama orang tua Bang, dari bapak sama mama di setengah situasi Langkat yang agak lain? Ada nggak apa pesan yang kemudian itu menjadi apalah ya pedoman abang dalam bapak melaksanakan ngomongnya tugas? pedas Bang. Waktu dilantik itu Bang dibilang bapak, hati-hati rompi oren. Hati-hati rompi oren.
Itu bapak Kalau ngomong kayak pakai gitu. rompi merah masih oke ya, Masih Bang? oke, rompi orang dia tahu ya kan bang. Kecuali partai buruh buat rompi Ya, ya, kan bang. ya, Kan, kita orang nggak dia tahu. banyaknya, ya Orang kan? itu kan oren. Nah, itulah yang diingatkan bapak Hati-hati di awal. rompi oren. Hati-hati rompi oren. Artinya ya, ya mengingatkan apa sebagai niatan awal untuk jadi. Kenapa kau maju ini Ya, diingatkan ya, ya. itu? Apalagi, Ngeri juga ya? iya, bapak memang pedas ngomong bang. Hati-hati rompi oren ya, Bang. Datang bapak pernah begini pula bang di lapangan ini bang, di dapil waktu kampanye. Dibilang bapak begini, kalau kami katanya, kenapa pengen calon sebagai anggota legislatif di untuk pembenahan kampung bang, bukan mencari harta kekayaan bang. Kalau cari harta kekayaan ngapain kami balik kampung, sedangkan di ibu kota itu isinya duit semua kata Ya, bapak. Itu kan agak apa bang, agak Awak udah enak lah gitu kan, Bang. iya, Ngapain awak pedas susah-susah? sebetulnya ngomong ke masyarakat seperti Ya. itu. Ya cuman itulah bapak tadi bang. Jadi kalau cakapnya agak pedas memang bang. Kalau Mama? Kalau mama lebih banyak berdoa bang. Ya. Lebih banyak berdoa. Bang Teo berapa bersaudara, Bang Teo? 2 bang. Bang Teo yang Yang pertama bang. pertama. Ya. Dan ini capaian terbesar lah ya, Bang, menjadi anggota legislatif. Ya. Dulu bang nggak pernah aku ada terpikir bakal jadi DPR bang. DPR. Iya. Nggak pernah. Kalau dulu memang orang pergerakan lah aku bang. Aku sering Aktivis lah ya. bawa demo dan masuk penjara pun pernah Karena demo. karena demo. Ya, ya. Ya. Dulu masa kasusnya Pak Ahok, kasus Al-Maidah, aku bawa demo di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Ya. Siram-siraman air, Ya. gas air mata, sampai nginep di Polres Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya walaupun cuma 1 malam ya bang ya. Ya sampai sejauh-jauh itulah bang kita pernah ngalamin bang. Tuh. Baik, Tribuners, menarik diskusi sama Bang Teo di Jumpa Tengah hari ini. Tapi kita berharap lah Bang Teo, politisi-politisi muda seperti Bang Teo tadi paling tidak berkontribusi besar lah sama masyarakat di kampung halaman, khususnya Abang orang Karo. Karo ini kan batasan dikitnya itu dari Brastagi Langkat kan batasan-batasan kita kan Bang. Iya berbatasan bang. Dan banyak juga orang Karo yang ada di Langkat kan ya. gitu kan Bang. Apalagi kira-kira. khususnya dapil saya ini kan Langkat Hulu bang. Langkat Hulu ini memang mayoritas orang Karo bang. Orang Karo gitu. Bang, terakhir sebelum Jumpa Tengah kita tutup, apa pesan Abang untuk teman-teman Kenji supaya mereka pedulilah terhadap negara dan bangsa ini, Bang? Ya pesan-pesan buat Tribuners Genji. Ya harus pedulilah sama negara kita ini, karena bagaimanapun situasi negara kita ini efeknya ke anak cucu kita nanti bang. Ya. Itu boleh cuek, boleh gak ada yang salah dengan cuek, cuman jangan sampai anak cucu kita ini nanti merasakan kejadian-kejadian, sejarah-sejarah melalui kebijakan-kebijakan yang salah yang kita Yang kita lakukan buat. Ya. pada saat ini. Atau kita diam Ya. dengan kebijakan yang ada hari yang ini. ada efeknya nanti ya makin parah mungkin kan bang, yang dirasakan anak cucu kita nanti kan. Paling tidak dengan perhatian kita yang kecil bisa mewarisi anak cucu kita untuk yang lebih baik ke depannya dibandingkan dengan zaman kita sekarang ini. Gitu. Itu aja sih bang. Bang Teo, terima kasih Siap, banyak. abangku. Selamat berjuang kembali, masih 3 tahun. Masih 3 menuju tahun. 2029. Iya. Sukses di karir sebagai Amin, anggota amin. legislatif di Kabupaten Langkat. Tribuners, itu Jumpa Tengah saya dengan Bang Teo. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di Jumpa Tengah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Merdeka.